Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafsah Roy. Saya akan menemani kalian membahas hal-hal menarik seputar dunia kesehatan, perencanaan, dan kemanusiaan. Nah, pernah nggak sih kalian bayangkan ketika terjadi bencana besar seperti gempa bumi, banjir, lalu bagaimana caranya sih layanan kesehatan dia bekerja dan tetap berjalan? Lalu siapa saja sih yang mengatur agar obat-obatan sampai ke lokasi, atau bagaimana tenaga medis bisa bekerja secara terkoordinasi di saat kekacauan terjadi? Jawabannya ya ada di klaster kesehatan. Dan hari ini saya sudah kedatangan para narasumber kita yang sangat-sangat cantik dan spektakuler. Itu ada Kak Irma. Halo Kak Irma. Ya. Ada Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng. Dan Kak Tila. Halo Kak Tila. Ya, mereka dari Prodi Keperawatan Nasohi yang sudah berpengalaman menangani berbagai respon bencana yang ada di Indonesia. Ya Kak? Ya. Kita lanjut saja ya pada narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Irma. Halo Kak Irma. Halo. Kak Irma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak? Senang nggak ada di podcast saya? Ya, senang. Ya, saya juga senang banget Kak bisa dapat intik langsung dari orang lapangan. Nah, mungkin banyak pendengar yang belum terlalu familiar ya Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan klaster kesehatan itu? Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan klaster kesehatan? Jadi klaster kesehatan merupakan salah satu manajemen koordinasi lintas lembaga yang dibentuk untuk memastikan respon kesehatan dalam situasi bencana dapat berjalan secara efektif, cepat, dan terkoordinasi. Berarti semacam sistem kerja bareng-bareng ya Kak? Iya. Jadi supaya semua organisasi tahu perannya masing-masing gitu Kak? Iya. Kak, lalu bagaimana sih fungsi dari klaster kesehatan ini? Ya, ada beberapa fungsi. Fungsi yang utama itu ada koordinasi layanan kesehatan darurat. Jadi, klaster kesehatan mengatur penyediaan layanan kesehatan darurat, termasuk pembentukan pos kesehatan, rumah sakit lapangan, serta rujukan kasus berat ke fasilitas kesehatan rujukan. Kemudian, koordinasi memastikan tidak ada tumpah tindih layanan dan semua populasi terdampak terjangkau. Gitu ya Kak. Jadi apa ada contoh nyata terkait dengan bagaimana klaster kesehatan ini bekerja di lapangan? Ya, contoh nyatanya yaitu misalnya pada saat gempa di Lombok pada tahun 2018, klaster kesehatan mengatur agar tim medis dari berbagai daerah dan organisasi fokus di wilayah yang berbeda sesuai kebutuhan. Jadi semua bergerak berdasarkan data dan koordinasi ya Kak? Baik Kak. Ada lagi Kak fungsi dari klaster kesehatan ini? Iya, masih ada. Itu ada yang kedua, distribusi obat-obatan dan logistik. Jadi mereka klaster kesehatan memastikan ketersediaan dan distribusi logistik kesehatan, termasuk obat-obatan, peralatan medis, vaksin, suplemen darah, APD juga sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian ditetapkan prioritas distribusi agar wilayah terdampak paling parah mendapat suplemen terlebih dahulu. Kemudian membantu distribusi untuk mencegah duplikasi bantuan atau kekurangan pasokan. Jadi semuanya kerja sesuai bidang masing-masing gitu. Lalu kita masuk ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Ajeng. Ya, ada. Juga terkait dengan fungsi, tadi kan sudah dibahas oleh Kak Irma. Tapi apa masih ada lagi fungsi lain gitu Kak dari klaster kesehatan ini? Ada monitoring epidemiologi dan ada dukungan SDM seperti sumber daya manusia. Bisa jelaskan sedikit ini? Boleh. Monitoring epidemiologi seperti melakukan survei penyakit menular pasca bencana itu untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Contohnya kayak diare, malaria, ispa atau lipidospirosis. Itu yang pertama. Yang kedua itu pengumpulan dan melaporkan data kesehatan secara berkala untuk mengambilkan keputusan untuknya. Itu yang monitor epidemiologi itu. Sedangkan dukungan teknis SDM itu menyediakan tenaga kesehatan terlatih seperti kayak dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, fisiologi dari berbagai lembaga. Jadi ternyata kompleks banget ya Kak? Ya, masih ada lagi. Yang kedua itu meningkatkan dukungan teknis perubahan dan standar pelayanan darurat serta pelatihan bagi tim kesehatan di lapangan. Itu lanjut
memfasilitasi koordinasi antar organisasi intensial dan lokal dalam penempatan tim medis. Jadi semuanya kerja sesuai tergantung dengan bidang masing-masing. Itu Kak Atila, narasumber kita yang terakhir, ngomong terkait dengan siapa sih yang terlibat dalam struktur organisasi dari klaster kesehatan ini? Jadi di dalam strukturnya itu ada koordinator klaster, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu di tingkat nasional dan dinas kesehatan. Lalu ada juga mitra teknis seperti WHO dan organisasi internasional lain atau UNICEF dan sebagainya. Itu kemudian anggotanya itu banyak seperti Polri, BNI dan organisasi profesi. Dan juga ada profesi seperti IDI, PBNI dan NGO atau nasional dan internasional. Beberapa subklaster itu seperti pelayanan kesehatan darurat, logistik kesehatan, dan kesehatan ibu dan anak, dan juga ada kesehatan jiwa psikososial. Kak, jadi terkait dengan tantangan, apa ada tantangan untuk menjalankan klaster kesehatan ini? Ada tantangannya. Itu tantangan yang paling besar itu biasanya itu dikoordinasikan atau dikomunikasi dalam situasi darurat. Semua orang ingin cepat bertindak, tapi kalau tidak diatur dengan sistem klaster, maka bisa terjadi duplikasi atau kekosongan. Selain itu juga logistik juga jadi isu penting, memastikan pasokan obat dan peralatan medis sampai tepat waktu dan sesuai kebutuhannya. Iya juga ya Kak, jadi mereka yang menolong juga perlu dijaga kesehatannya ya. Lalu dari kakak ketiga ini ada nggak yang mau kasih pesan untuk masyarakat tentang peran kita dalam upaya klaster kesehatan? Jadi pesan saya itu masyarakat bisa berperan dengan cara tetap tenang, mengikuti arahan otoritas kesehatan dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Jadi pada saat terjadi bencana, selain itu kalau kalian dari organisasi komunitas bisa juga ikut berjaring dalam sistem klaster, karena semua bantuan akan lebih efektif atau lebih dikoordinasikan dengan baik. Setuju banget ya Kak, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga makin banyak orang tahu betapa pentingnya peran klaster kesehatan ini dalam menjaga nyawa dan kesehatan masyarakat saat bencana. Untuk pendengar podcast Kesehatan Tangguh, jangan lupa share episode kali ini. Kita tutup dengan satu pesan, koordinasi yang baik menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tangguh, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.